Saya akan menyampaikan profil perusahaan Pentavalent Tbk. Pentavalent ini didirikan pada tahun 1968 dan pada saat ini kami beroperasi dengan 34 cabang di seluruh Indonesia. Jadi kalau kategori distribusi farmasi, cabang 34 itu termasuk cukup banyak ya. Karena dengan jaringan operasi yang ada, seluruh wilayah di Indonesia ini bisa di-cover. Dan di samping itu memang kami juga sedang membuka beberapa depo. Depo adalah sub-branch begitu ya. Untuk cover daerah-daerah yang agak jauh dari pusat-pusat perdagangan begitu agar lebih intensif. Secara singkat, visi perusahaan kami adalah menjadi perusahaan distribusi produk kesehatan dan barang konsumsi dengan cakupan nasional yang unggul dan terdepan di Indonesia. Dan misi kami adalah memberikan nilai tambah pada produk kesehatan dan barang konsumsi bagi pelanggan dan prinsipal untuk pelayanan kesehatan nasional terbaik. Jadi nilai tambah itu bentuk utamanya adalah ketika kami menjaga kualitas melalui standar operation kami dan juga nilai tambah bagi para prinsipal kami tentunya. Ketika kami bisa mendeliver produk kepada customer maupun konsumen dengan cepat dan baik. Kami juga membangun nilai di dalam perusahaan kami. Dalam hal ini Pentavalent Tbk adalah merupakan bagian daripada korporasi besar Tancop. Nilai yang kami bangun itu disingkat CINTA ya. C-nya adalah customer focus, I-nya adalah integrity, IN jadinya ya. Lalu T-nya adalah teamwork dan E-nya adalah agility. Di jajaran komisaris ada 3, yaitu Bapak Hermanto Tanoko sebagai Presiden Komisaris, lalu Bapak Nobertus Raharjo Mulyono sebagai anggota komisaris dan Bapak Muhammad Relan sebagai komisaris independen. Lini usaha di perusahaan kami Pentavalent Tbk itu ada 2 lini usaha utama ya. Yang pertama adalah farmasi atau pharmaceutical. Itu terdiri dari produk-produk farmasi ethical. Ethical adalah produk-produk farmasi yang menggunakan resep dokter ya. Lalu juga ada OTC, over the counter. Kemudian ada alat kesehatan, reagensia untuk tes-tes screening biasanya. Lalu juga food supplement. Kemudian yang barang konsumsi ada produk-produk kosmetik, personal care, dan juga produk-produk toiletries. Nah, secara garis besar keunggulan kompetitif yang kami bangun di dalam operasi Pentavalent itu yang pertama tadi sudah digambarkan ketika perusahaan ini didirikan pada tahun 68 sampai sekarang sudah 54 tahun. Lalu juga kami menjalankan cara distribusi obat yang baik itu melalui suatu sertifikasi yang diadakan oleh
Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI, kami telah melengkapinya untuk seluruh cabang kami, termasuk kantor pusat, dan dalam prosesnya pada waktu itu kami mendapatkan award dari Badan POM karena komitmen kami untuk menjalankan cara obat distribusi obat yang baik ini, CDOB. Nah, CDOB ini maksudnya diadakan adalah untuk menjaga kualitas tadi, agar ketika produk itu di deliver ke rumah sakit, apotek, sampai nanti dikonsumsi oleh pasien atau konsumen, itu kualitasnya dalam keadaan baik. Lalu jaringan distribusi kami tadi juga sudah tergambar di depan bahwa kami beroperasi menggunakan 34 cabang di seluruh Indonesia. Lalu customer yang kami cover ini cukup banyak, yaitu menjangkau 21.000 customer untuk pharmaceutical dan 14.000 customer untuk consumer. Kami juga menggunakan sistem informasi teknologi yang handal yang diakui oleh dunia bisnis, yaitu menggunakan Oracle sejak tahun 2017. Dan yang sangat penting juga adalah kami sebagai distributor, prinsipal-prinsipal kami merupakan prinsipal-prinsipal yang ternama, yang dikenal oleh para customer kami, yang dibutuhkan produk-produknya, sehingga itu sangat menunjang usaha kami. Ya. Jadi secara garis besar profil perusahaan kami PT Pentavalent Tbk sebagaimana kami sampaikan tadi. Kemudian kami juga mempunyai keunggulan kompetitif yang lain tentunya, yaitu hubungan kami dengan para customer kami juga cukup baik, cukup solid, cukup dekat, dan biasanya kalau ada prinsipal baru yang akan menunjuk kami sebagai distributor, mereka melakukan survei dulu ke customer-customer kami. Jadi demikian. Lalu untuk poin berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Pak Afat. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Sukismo. Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kemudian dilanjutkan dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ada 5 agenda. Yang pertama adalah persetujuan laporan tahunan dan laporan keuangan tahun 2022. Dilanjutkan dengan agenda kedua, penetapan penggunaan laba bersih pada tahun 2022. Lalu agenda ketiga, penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasi untuk tahun buku 2023. Agenda keempat adalah penetapan honorarium dan tunjangan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023. Agenda kelima atau agenda yang terakhir adalah laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham. Kemudian dilanjutkan dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan satu agenda, ada perubahan anggaran dasar yang mengikuti penyesuaian anggaran dasar untuk disesuaikan dengan POJK nomor 14 tahun 2022 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik. Selanjutnya saya akan paparkan secara singkat tentang kinerja perusahaan. Secara lengkap, Bapak Ibu dapat mengakses laporan keuangan PT Pentavalent Tbk di website Perseroan ataupun di website Bursa Efek, baik laporan tahunan 2022 maupun laporan kuartal 1 tahun 2023. Laporan laba rugi perseroan pada tahun 2022
Secara singkat saya bisa sampaikan penjualan bersih perseroan mengalami pertumbuhan sebesar 20,1%, yaitu mencapai angka revenue atau penjualan bersih sebesar 2,1 triliun rupiah, di mana laba tahun berjalan pun juga mengalami peningkatan sebesar 22,16%. Seiring dengan pertumbuhan revenue, penjualan ataupun pertumbuhan laba, maka aset perusahaan pun mengalami pertumbuhan. Total aset perusahaan perseroan di tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 32,16%, diikuti juga dengan peningkatan dari sisi liabilitas perusahaan yang meningkat sekitar 33,2%. Equity atau ekuitas perusahaan pun mengalami peningkatan sebesar 28,03% di tahun 2022. Pada tahun 2022 ini perusahaan tetap bisa menjaga rasio-rasio kesehatan perusahaan, yaitu di mana rasio lancar perusahaan pada tahun 2022 mencapai 1,28 kali, dan rasio solvabilitas perusahaan pun masih bisa dijaga di angka liabilitas berbanding asetnya adalah 0,8, liabilitas berbanding ekuitas sekitar 4,07 kali. Selanjutnya adalah laporan kinerja perseroan pada kuartal 1 2023. Sesuai dengan laporan yang juga sudah disampaikan melalui web perseroan maupun Bursa Efek Indonesia. Pada kuartal 1, perseroan masih mencatatkan pertumbuhan penjualan bersih di kisaran 6,96% dan pertumbuhan laba tahun berjalan di kisaran 53%. Demikian paparan singkat kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya tentang rencana bisnis perseroan di tahun 2023 ini akan disampaikan oleh Bapak Sukismo. Silakan Pak Sukismo. Terima kasih Pak Ahmad. Hadirin yang saya hormati, jadi kalau di tahun yang lalu kita tumbuh dengan level atau tingkat 20%, ke depan kita juga akan mempertahankan tingkat pertumbuhan tadi, tentunya dengan berbagai upaya. Kita tahu bahwa keadaan di lapangan tidak mudah, tetapi kami percaya bahwa dengan usaha-usaha yang intensif, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia maupun kualitas operasi, sasaran-sasaran tersebut bisa dicapai. Nah, secara garis besar strategi kami untuk mencapai sasaran tersebut adalah pertama, kami tahun ini memperluas jaringan operasi kami, yaitu jaringan distribusi. Ini penting karena untuk mendapatkan keluasan coverage maupun kedalaman coverage, ya. Mengingat bahwa persaingan semakin dekat, makin ketat. Oleh karenanya kami harus mendekatkan diri dengan para customer kami. Dan sampai dengan saat ini kami sudah membuka lebih dari 7 depo ya, untuk melengkapi cabang-cabang yang ada. Kemudian juga menerapkan otomasi proses kerja asesmen kami, yaitu tujuannya adalah untuk memaksimalkan produktivitas tenaga penjualan kami agar mereka bisa bekerja lebih cepat, menangkap potensi-potensi yang ada di pasar, di customer begitu ya,
lalu menyampaikannya ke office lebih cepat, sehingga ujung-ujungnya adalah untuk mempercepat delivery kami kepada customer ya. Karena kecepatan delivery ini sangat diharapkan oleh para customer kami, apalagi kalau itu barang farmasi ya. Bapak Ibu, saya kira banyak menyaksikan bahwa apotek-apotek itu kalau ada resep nanti baru cepat-cepat cari barang begitu ya, karena memang mereka juga ingin bekerja efisien begitu. Oleh karenanya kami harus bisa memastikan delivery kami cepat. Lalu yang ketiga adalah membangun divisi konsumer kami. Membangun dalam arti bukan dari tidak ada menjadi ada, tetapi dari yang ada ini akan diakselerasikan lebih cepat begitu ya, karena kalau kita bicara potensi daripada produk-produk konsumer itu bisa dikatakan tidak terbatas gitu ya. Kalau pharmaceutical itu more or less sudah mature ya, artinya bisa dihitung pertumbuhan per tahunnya rata-rata berapa. Tetapi kalau consumer, yaitu konsumennya begitu banyak, 270 juta orang, sehingga ketika produk-produk yang kita distribusikan itu bisa diterima di consumer, itu tentunya peluangnya akan sangat besar. Langkah-langkahnya tentunya mencari prinsip-prinsip baru, mengembangkan produk-produk konsumer dari grup dan seterusnya. Lalu yang keempat adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan operasional kita gitu ya. Dua hal ini merupakan satu kunci ya. Karena ketika sumber daya manusia kita merupakan sumber daya manusia yang mempunyai skill yang tinggi, mempunyai satu passion yang tinggi, lalu juga disertai dengan manajemen yang prudent begitu, dengan meningkatkan kualitas operasinya. Kami mempunyai SOP di dalam operation kami. Itu tentunya akan merupakan satu sinergi yang luar biasa untuk mencapai sasaran, dan itu nanti kita bisa ukur dari tingkat pertumbuhan yang kita capai dibandingkan dengan para kompetitor kita. Lalu juga yang kelima adalah menambah prinsip-prinsip baru. Di awal tahun ini kami juga sudah menambah beberapa begitu ya. Dan ketika kami mencari prinsipal baru ini, memang record kami akan menjadi referensi bagi para calon prinsipal begitu ya. Bagaimana record kinerja pentavalen, bagaimana kemampuan coveragenya di pasar, itu akan menjadi referensi. Itu kenapa tadi kami katakan bahwa ketika prinsipal itu akan mencari distributor, mereka akan melakukan survei ke pelanggan-pelanggan, sehingga komen, rekomendasi daripada para consumer atau customer tadi itu akan sangat menentukan. Oleh karenanya peningkatan coverage kami, kualitasnya itu menjadi concern kami yang sangat tinggi. Jadi dengan langkah-langkah yang kami persiapkan tadi, kami confident bahwa sasaran yang akan kami capai, yang senantiasa kami kejar dan kami pertanggungjawabkan di akhir periode ini akan dicapai, sehingga di tahun 2023 nanti pada waktu kita akan melaporkan hasilnya, insya Allah kita akan bisa memenuhi sasaran yang telah ditentukan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya.